Semua ormas membenarkan jenggot. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, lihat di Kramat Raya kantor PBNU, beliau memelihara jenggot. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, lihat di Medan Raya kantor Muhammadiyah, beliau memelihara jenggot. Nah, kemudian sunnah takririyah. Apa itu takrir? Takrir itu adalah persetujuan. Persetujuan siapa? Ya, persetujuan Rasul. Rasul belum menyampaikan secara qauliyah. Rasul belum mencontohkan secara fi'liyah. Ada sahabat yang melakukannya. Didengar oleh Rasul, dilihat oleh Rasul, diketahui oleh Rasul. Tapi Rasul tidak menyalahkan. Rasulullah malah membenarkan. Ini namanya takririyah, persetujuan daripada Rasul. Contoh, ketika di suatu subuh beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Bilal bin Rabah, Bilal, salam ya Rasul, amal apa yang kau lakukan, yang kau senangi? Kenapa aku mendengar suara sendalmu bersamaku di dalam surga? Masya Allah, seorang mantan budak yang hitam. Bilal itu budak yang hitam, tadinya dimerdekakan oleh Abu Bakar. Kulitnya yang hitam tapi hatinya putih, sampai-sampai suara sendalnya kedengaran oleh Nabi di dalam surga. Apa jawab Bilal? Saya tidak punya amalan apa-apa, cuman setiap saya bersuci saya sholat, setiap bersuci saya sholat. Itu tidak diajarkan oleh Rasul sebelumnya, tidak dicontohkan oleh Rasul. Bilal duluan melakukannya. Nah, lalu kemudian Bilal tidak menegur, Rasulullah tidak menegur. Malah Rasulullah menetapkan itu sebagai sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Nah, ini namanya takrir, persetujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang keempat, sunnah hamiyah. Hamiyah ini adalah cita-cita. Cita-cita yang belum kesampaian. Ini juga menjadi landasan, menjadi rujukan. Mana contohnya? Sesampai beliau di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa 10 Muharram, disebut dengan puasa Ashura. Beliau bertanya, ada apa ini kalian puasa? Jawab orang Yahudi, 10 Muharram ini adalah hari terbebasnya umat Yahudi dari musuhnya. Maka untuk mensyukurinya Nabi Musa mempuasakan 10 Muharram. Ya. Nabi Musa mempuasakan 10 Muharram, maka kami mengikuti Nabi Musa. Kata Nabi, kalau demikian kami kaum muslimin lebih berhak mewarisi Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah mensyariatkan puasa 10 Muharram, 10 ada puasa Ashura yang pahalanya menghapuskan dosa setahun dan setelah. Lalu kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah 10 Muharram itu hari dibesarkan juga oleh Yahudi dan Nasrani? Berarti kita tasyabbuh
Berarti kita telah menyerupai mereka. Bukankah Anda telah melarang kami khaliful musyrikin, selisihi orang musyrik? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa min. Barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, menyerupai satu kaum, berarti dia telah termasuk kaum tersebut. Nah, bagaimana dengan ini? Tanya sahabat. Lalu Nabi menjawab, insya Allah tahun depan, kalau umur kita dipanjangkan, kita akan puasakan 9 Muharram. Namanya puasa Tasu'a. Ya. Dilanjutkan oleh Ibnu Abbas. Tapi apa hendak dikata? Muju hendak dapat diraih, malang hendak dapat ditolak. Belum sampai tahun depan, Rasulullah keburu dipanggil, dijemput oleh malaikat maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi puasa Tasu'a 9 Muharram, Rasulullah belum pernah melakukannya, belum pernah mencontohkan, tapi dicita-citakan tahun depan insya Allah kita akan puasakan 9 Muharram. Nah, itulah sebabnya sampai hari ini kita masih mempuasakan 9 Muharram dalam rangka menyelisihi orang-orang musyrik. Karena Yahudi dan Nasrani juga membesarkan 10 Muharram supaya kita tidak sama dengan mereka. Paham sampai di sini, Bapak Ibu? Kalau nggak paham, tunjuk tangan, kita ulang lagi. Nah, ini tentang rujukan daripada akidah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini cuma sekedar contoh kita sampaikan. Banyak contoh-contoh yang lain, bukan hanya ini saja. Nah, lalu selanjutnya, apa dalilnya bahwa kita disuruh mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah? Nah, ini juga banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya, ini juga banyak sekali di dalam Al-Quran. Contohnya di Ali Imran ayat 32. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Taat kepada Allah, ikut Al-Quran nomor 1. Taat kepada Rasul, ikuti As-Sunnah nomor 2. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau kalian berpaling, sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Nah, jadi antara Al-Quran dan As-Sunnah satu paket yang tidak bisa kita pisahkan. Maka kalau di negeri kita dulu ada namanya aliran ingkar sunnah. Pernah dengar? Aliran ingkar sunnah. Mereka sholat mulai tidak pakai azan, tidak pakai iqamah. Ketika ditanya kenapa Al-Quran azan dan iqamah tidak ada di dalam Al-Quran, kan ada dalam sunnah. Kami tidak pakai sunnah. As-Sunnah itu bikinan Muhammad. Muhammad itu manusia biasa. Kami hanya pakai Al-Quran. Ini namanya ingkar sunnah. Nah, kalau demikian, mengingkari As-Sunnah sama dengan mengingkari Al-Quran. Karena Al-Quran yang menyuruh kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang lain, wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr surah 59 ayat 7. Apa yang diberikan oleh Rasul ambil olehmu, yang diperintahkan Rasul laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan olehmu, jauhi olehmu. Nah, ini perintah Al-Quran menyuruh kita mengikuti As-Sunnah. Jadi kembali kita sampaikan,
antara Al-Quran dan As-Sunnah adalah satu paket. Mengingkari As-Sunnah sama dengan mengingkari Al-Quran. Dan ini adalah tahapan bagi orang-orang kafir. Pertama, menjauhkan umat dari As-Sunnah, berlanjut menjauhkan umat dari Al-Quran. Lama-lama hilanglah Al-Quran dan As-Sunnah dari kaum muslimin. Ini kerjaan orang kafir atau orang muslim yang fobia. Makanya Al-Quran, As-Sunnah itu penting sekali untuk kita baca. Berbeda dengan kaum muslimin di negeri kita, Al-Quran lebih utama untuk orang mati, bukan untuk orang yang hidup. Padahal Allah turunkan Al-Quran itu bukan untuk orang mati, tapi untuk orang yang hidup. Kita tanyakan langsung kepada Al-Quran, ya, karena memang Yasin adalah surah yang multifungsi bagi kaum muslimin di Indonesia. Sekarang kita tanyakan kepada Yasin, Sin, Anda mau enggak dikirim kepada orang mati? Ini sepertinya bercanda ibu-ibu, bapak-bapak, tapi ini serius. Tolong tanyakan kepada Yasin yang suka dikirim-kirim kepada orang mati, mau enggak dia dikirim kepada orang mati? Nah, Yasin akan menjawab. Buka Yasin surah yang ke-36. Yasin surah yang ke-36 ayat 69 dan 70. Di situ Yasin menjawab. Apa kata Yasin? Sudah ketemu? Ayat 69 dan 70. Yasin surah yang ke-36. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Untuk apa gunanya? Awal 70, liyunzira man kana hayya, agar Muhammad memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Itu kan bukan untuk orang mati, tapi untuk orang yang hidup. Itu pun kalau hatinya hidup. Orang yang hidup badannya segar bugar, tidak semuanya hatinya yang hidup, malah banyak hatinya yang mati. Setuju? Yang enggak setuju tunjuk tangan. Saya ulang, mungkin tadi ada yang ngantuk. Orang yang hidup badannya segar bugar, tidak semuanya hatinya yang hidup, banyak hati yang mati. Contoh, ketika berkumandang di masjid, hayya 'alas shalah, kenyataan tidak semua kaum muslimin yang melangkah ke masjid. Yang asik main catur masih tetap main catur, ya. Yang asik gitar-gitar di perapatan jalan masih asik gitar-gitar. Yang jual beli masih tetap jual beli. Yang ngerumpi masih tetap ngerumpi. Tidak semua melangkah ke masjid. Ini menunjukkan hatinya mati. Wanita muslimah diwajibkan memakai hijab, menutup badannya dengan pakaian yang optimal. Tapi kita lihat belum semua kaum muslimah yang mau memakai kerudung. Ini menunjukkan hatinya mati. Nah, orang seperti ini Al-Quran tidak nyambung. Al-Quran tidak nyambung karena Al-Quran
Al-Quran itu bacaan yang jelas supaya Muhammad memberikan peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Apalagi orang yang sudah mati badannya, dimasukkan ke liang lahat, diinjak-injak. Mungkinkah hatinya hidup? Tidak. Kalau demikian Al-Quran tidak laku bagi orang yang mati. Inilah sebabnya kenapa Imam Asy-Syafi'i, nama beliau Muhammad bin Idris, dalam Al-Um, kita punya Al-Um, silakan dilihat di situ. Apa kata Imam Syafi'i? Bahwa bacaan orang yang hidup tidak sampai kepada orang yang sudah mati. Ini Imam Syafi'i loh Pak. Imam madhab kita kan Syafi'iyah. Nah maka demikian Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i bermadhab Syafi'iyah juga dalam tafsirnya mengatakan, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Kalau memang itu baik, tentu pendahulu kita telah mengajarkannya. Rasulullah telah mengajarkan, para sahabat telah melakukan. Kenapa Rasulullah tidak pernah mengirimkan Al-Quran kepada pamannya Hamzah, ya, kepada istrinya Khadijah? Begitupun para sahabat tidak pernah melakukan itu. Kalau memang ini baik, tentu telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dari kita. Kenapa mereka tidak melakukan, kita melakukan? Satu antara dua. Pertama, kita merasa lebih pintar dari para sahabat, dari Rasulullah. Kedua, kita beranggapan Rasulullah dan sahabat lebih bodoh daripada kita. Mungkinkah itu? Mungkin di segi teknologi kita lebih pintar dari mereka, tapi di segi syariat, di segi din ini mereka lebih hebat daripada kita. Para sahabat menimba langsung ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar langsung wahyu dibacakan Rasulullah, melihat langsung syariat diperagakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah sebabnya kita harus menguasai Al-Qur'an, menguasai As-Sunnah. Kita lebih banyak membaca Al-Qur'an, mentadabbur Al-Qur'an, dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم